orang penting mengenakan dasi. Dasi menambah kesan, keren sekali. Cakep. Halo morning, selamat pagi Polpers. Jumpa lagi bulan Februari tahun ini. Oke Polpers, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Pintar bareng Poltek Parmedan. Nah hari ini aku tuh punya tamu spesial banget, luar biasa dan bikin aku grogi banget. Selamat pagi. Aku juga grogi loh Kak Christine. Selamat pagi abang-abang ganteng. Di sini ada Bang Filda, terus ada Bang Anwari. Aku sok kenal sok dekat nih ya, ceritanya manggilnya abang. Kalian di rumah jangan ikutan. Oke, selamat pagi Bang Filda, Bang Anwari. Sebelumnya boleh kenalin dulu sama nyapa Polpers di rumah. Mulai dari Bang Anwari. Filda, Bang Bang Filda. Filda. Oke, siap. Dari sebelah Silakan, kanan Bang lebih Filda. pas. Selamat pagi, saya Filda Malari, pangkat saya Kolonel Laut Pelaut. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Oke. Luar biasa ya Pak Kolonel tapi ngajar bahasa Inggris gitu. Iya. Amazing. Oke, next Ini Bang betul-betul Anwari. betul menginspirasi. Kita Iya banyak banget. cerita kan. Iya banget. Iya, Banyak iya. cerita nih makanya Iya, iya. 30 menit nggak cukup. Oke, Bang Anwari silakan. Halo, hai semua Polpers. Jadi kalau saya Bang Filda izin saya panggil abang aja, ya Kak Christine ya biar kita lebih akrab. Jadi kalau saya sendiri memang lulusan dari STP Bandung. Kalau dulu tuh namanya NHI. Saya ditugaskan di Politeknik Pariwisata Medan ini dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Dan saya sendiri memang passionnya mengajar dan saya biasa. sangat bangga berada di Sumatera Utara karena tempat ini tempat yang sangat luar biasa penuh dengan kekayaan dan keindahan. Saya rasa gitu, Tin. Gitu ya Pak ya. Iya. Balik lagi ke Bapak tuh kan grogi. Oke Bang. Oke, kita ke Bang Filda. Bang cerita dikit dong gimana sih awalnya mulai ada IBC ini gitu. Oke, sebelumnya saya cerita. Nah, tapi aku motong dikit terus aku penasaran kan itu kenapa namanya Brain Camp. Nanti boleh diceritain dikit ya Pak Oke, ya. nanti saya ceritakan. Oke, siap. Jadi saya lahir besar di tanah Papua. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Akabri, dulu Akabri Laut. Di Surabaya. Sebenarnya terbentuknya Indonesian Brain Camp ini merupakan refleksi dari perjalanan karir saya. Saya mau katakan bahwa pada tahun 2002 pada saat saya pangkat Letnan 1, Mbak Christine, Pak Anwari, saya itu belum bisa bahasa Inggris. Susah sekali belajar bahasa Inggris. Saat itu belum Saat itu bisa belum ya, bisa. Bang ya. Masih, Sama sekali belum bisa. padahal saat gitu, itu tidak bisa dikatakan sudah tidak muda lagi, Bang Anwari. Umur berapa itu? 26 tahun. Oke. Belum bisa bahasa Inggris. Masih muda lah, Masih masih muda, semangat-semangatnya gitu. Gini aja gagal. Iya, apalagi 26 ya Pak ya. Gantengnya kayak apa gitu. ya, Betul. Bang. Jadi saya melihat kok saya susah ya mengalami kesulitan dalam belajar, khususnya belajar bahasa Inggris. Padahal ada istilah di Akademi TNI Angkatan Laut, join the Navy to see the world. Bagaimana mungkin saya bisa keluar negeri kalau saya tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris? Saat itu pemikiran saya seperti itu. Apalagi nanti tiap mampir ngobrol bahasa Inggris betul. ya Bang ya. Melewati suatu tes saja saya kesulitan, Bang. Pernah juga ketika saya harus berangkat ke Singapura, nilai bahasa Inggris saya itu 29. Sangat rendah dan tidak memenuhi syarat. Nah, dari situ saya mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dari apakah proses belajar saya yang salah atau usaha saya yang kurang Gigih gitu ya. Tapi kalau saya bandingkan, saya sudah termasuk gigih tapi tetap gagal. Nah, sampai pada tahun 2002, I met someone who can memorize Oxford Dictionary. Jadi dia bisa menghafal kamus Oxford. Wow. Nah, saat itu ada saya bertemu seseorang yang bisa menghafal kamus Oxford. Nah, saya agak sedikit hampir tidak percaya bahwa ada orang bisa menghafal kamus Oxford. Semua itu, Bang. Betul. Itu Dari orang halaman 1 sampai 3. betul, seluruhnya 1.700 halaman lah kalau nggak salah saat itu. Keren, tahun keren. 2002. Nah, terus saya cari tahu apa dan bagaimana. Akhirnya saya belajar bagaimana otak manusia bekerja. Nah, di situ awalnya. Menarik. Dari tahun 2002 saya belajar bagaimana otak manusia bekerja. Kenapa ada orang pintar, kenapa ada orang bodoh. Kurang pintar. Kurang pintar. Nah, ternyata tidak ada orang yang bodoh sebenarnya. Hanya belum tahu caranya. Belum ketemu metode yang pas ya, metode. Bang ya. Karena tiap orang ternyata berbeda, Mbak Christine. Ada yang secara visual, ada yang secara auditori, ada yang secara kinestetik. Kemudian juga ada yang dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan. Nah, saya baru tahu itu tahun 2002 itu.
Saya baca buku Revolusi Learning, terus saya bergabung di Maximum Recall milik Mr. Hipsoi Choi yang mampu menghafal kamus Oxford itu. Nah di situ saya belajar memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia. Bahwa sebenarnya ada prinsip-prinsip memori yang harus kita pahami. Dari imajinasi, asosiasi, outstanding, rhythm, color, funny story, overview, and a 5 sound. So we have to combine all of them. Kita harus paham betul bagaimana cara belajar. Nah setelah 3 bulan itu saya mencoba untuk mengosongkan gelas. Saya mencoba konsep baru ini. Ternyata belajar bahasa Inggris itu tidak perlu berlama-lama. Dan gak susah. Gak susah. Karena ternyata kita ini mempunyai kemampuan meniru, imitate. Jadi anak kecil yang nggak bisa membaca pun bisa belajar bahasa Inggris. Jadi tidak harus menunggu dia bisa Membaca baca dulu. betul. Yang penting dia sudah bisa mendengar, dia bisa melihat mimik, itu sudah bisa sebagai modal. Nah setelah saya paham bagaimana caranya belajar, saya mencoba untuk ke diri saya sendiri, berhasil nggak ini saya praktekkan. Belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ke diri abang sendiri Betul. dulu ya. Setelah saya paham bagaimana otak manusia bekerja tadi, saya mampu menghafal angka, saya mampu membuat informasi itu jadi permanen. Saya mulai dari kalimat yang paling simple at the time. Kalimatnya itu, with God something good is going to happen to me. Nah kalau kita cuma membaca, itu siap-siap lupa. Tetapi kalau kita menggunakan gestur, insya Allah akan ingat. Nah, dari hal tersebut akhirnya saya membuat leveling untuk membuat Indonesian Brand Camp ini. Demikian. Terus tadi kenapa namanya Indonesian Brand Camp gitu? Jadi sebenarnya di Indonesian Brand Camp ini saya tidak memfokuskan anak-anak itu belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanya bonusnya. Karena yang mereka pelajari di sini adalah merubah mindset bagaimana caranya belajar. Kita mengutip quote dari Presiden Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16. Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 to sharpen the axe. Kasih saya waktu 6 jam, saya akan menggunakan 4 jam pertama saya untuk mengasah kapak saya. Artinya apa? 4 jam pertama itu kita harus paham bagaimana caranya belajar dulu sebelum kita memulai sesuatu gitu. Betul. Benar, luar biasa. Ya. Betul. Inspirasi banget ini, Iya. Kak Christine. Betul. Sangat. Jadi kemarin tuh kan kita sempat juga bikin testimoni anak-anak ya Bang Filda ya. Betul, Jadi betul. di awal itu mereka masih yang biasa aja gitu. Tapi setelah afternya yang nggak bisa ngomong juga jadi ngomong walaupun Betul. berantakan. Tapi kan tetap kita ingetin ya. Yang penting kamu berani ngomong, apa yang kamu ingat diungkapkan gitu dulu ya Bang ya. Betul. Luar biasa sih memang. Terus aku pengen nanya. Keren Bang. Nah terus prestasi IBC ini apa aja sih Bang sampai hari ini? Sebenarnya kalau kita bicara prestasi, karena IBC ini baru pertama kali diinisiasi di Palembang, prestasi yang mungkin bisa kelihatan bahwa anak-anak yang dulunya tidak bisa bahasa Inggris, yang merupakan putra-putri anak anggota TNI Angkatan Laut, saat ini mereka sudah dipercaya untuk mengajar di Politeknik Politeknik Pelayaran, Pelayaran di Makassar. Terus kemudian mereka sudah mengajar di Pondok Pesantren Kodratullah. Dan kemudian mereka sudah mengajar di Politeknik Transportasi di Palembang, Bang Anwari. Jadi dengan kepercayaan yang ada itu mereka semakin percaya bahwa mereka ini dibutuhkan. Karena yang bekerja di sini bukan kepintaran dari individu, tetapi karena sistem yang saya coba buat, bahwa sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya penutur asli atau native speaker, they only need about 3,000 word. Cuma butuh 3.000 kosakata. Tetapi salahnya di Indonesia ini banyak orang belajar bahasa Inggris dengan menghafal kosakata. Iya benar. Karena di English course yang umumnya juga kan kita juga Betul. diajarin kayak gitu. Betul. Kosakata betul. Kita butuh kosakata. Tetapi di Indonesian Brand Camp kita menghafal kalimat yang utuh sehingga itu sudah termasuk include kosakata. Sehingga kita tidak mau berpikir 2 kali lagi untuk menyusun kalimat tersebut. Oh iya benar. Karena biasa kan saya mau makan berarti makan eat gitu ya Pak ya Betul. kalau belajar biasanya. Satu persatu Iya, diingatnya tapi tuh. kalau betul. kemarin kan anak-anak ini langsung panjang saya lihat ya. Betul. Jadi mereka dengan menggunakan gesturnya itu mereka akan tahu bahwa saya berikan contoh seperti kita bilang lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih setiap hari.
kusiram Kusiram semua, semua, mawar mawar melati, melati. semuanya indah. Kita sudah pasti tahu kalimat itu. Iya. Nah, kita tinggal merubah, masukkan ke kalimat bahasa Inggris, kita menggunakan gerakan, insya Allah itu akan jadi permanen memori. Lebih gampang. Lebih ya. gampang. Daripada harus mikir satu-satu, Betul. merah, red, mawar, rose gitu ya. Putih, white, tapi mereka dengan spontaneously, see my garden full of flower, there is a red, there is a white. Every day I'm watering the flower, jasmine flower, all is beautiful. Iya, lebih gampang pakai Iya. gestur. Jadi ingat, oh ya ini red ini. Betul. Luar biasa. Berarti tadi perjalanannya dari Papua sampai ke Surabaya, kemudian ngajar sampai Makassar, sampai Palembang, dan hari ini di Medan ya Bang Anwari ya. betul. Luar biasa banget loh Bang Filda. Betul. Terus kemudian ke Bang Anwari nih, Hmm. awal pertama terinspirasi IBC ini gimana sih Bang? Jadi Atau awal pertemuan dengan Bang Filda dulu ya? aku cerita sedikit ya. Ini memang saya tuh di sini Bang Filda Ya. 2018 pernah ke Humbas. Waktu itu diajak Pak Menteri kami namanya Pak Arif Yahya. Di sana saya melihat dan tertegun tidak ada tempat yang sangat luar biasa indah seperti di Medan. Betul. Dan saya ketemu teman-teman di sana itu ngobrol, mereka mengalami kesulitan dalam berbahasa Inggris. Tapi waktu itu saya belum terpikir kalau masalah utama itu sebetulnya bahasa Inggris. Kita lebih penting coaching dan assisting mereka dalam pengembangan SDM. Nah ini bagian salah satu poinnya. Nah saya berpikir selama 2 tahun sembari kita ngerapiin kampus, ya perbaikan, peningkatan SDM dan lain sebagainya, saya terinspirasi yang sering disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno sama Pak Luhut Binsar bahwa kita harus menemukan satu game changer. Game changer. Oke. Dan saya ingat sekarang ini kan semua momen tuh harus cepat. Karena kita berburu dengan waktu dan kita ngejar banyak ketertinggalan dengan kondisi COVID ini. Nah, sehingga saya berpikir lama dan kita punya banyak waktu untuk cari. Nah, Bang Filda ini salah satu orang yang saya cari. Saya tuh cari lihat browsing. Saya lihat metode kuliner yang terbaru apa, metode pembelajaran jarak jauh yang terkini itu apa. Saya nggak sengaja ngetik orang metode pembelajaran bahasa Inggris pada waktu itu, 2 years ago. Oke, 2 tahun lalu Ya. ya Bang ya? 2 tahun lalu, oke. Saya cari, ketemu. Saya lihat, kok ini? Saya bilang, ini tentara nih. Saya bilang, apa iya? Saya Tentara searching. ngajar gitu ya, Bang ya? Tentara ngajar gitu loh. Saya lihat di YouTube, ada. Terus saya lihat profilnya, ternyata beliau tugas di Palembang sebagai Danlanal ya Bang ya. Ya. Nah pada saat beliau tugas di Danlanal itu, saya sengaja terbang ke sana tahun lalu. Ini tahun 2022, berarti 2021 awal ya Bang ya, waktu itu ya. Ya. Saya dengan teman saya cari ketemu, janjian ngobrol, dan saya ajak dia bahasa Inggris. Ternyata good. Terus saya tanya, Bang coba dong demo, gimana nih? Dia demo lah dengan gayanya yang bicara itu, dengan gerakan tangannya, dengan metodenya, dengan yang dia buat. Ya gestur, Iya, tadi body omongan, gesture-nya ya. itu sangat meyakinkan. Dan saya saat itu udah langsung jatuh hati. Saya bilang, saya suka dengan yang ini. Ini pasti akan ngerubah peta pariwisata kita khususnya di Sumatera Utara. Kalau kita mau mengejar Bali yang puluhan tahun di depan kita, apalagi dalam bahasa, kita butuh kerja keras bertahun-tahun, Iya benar. berbelas-belas. Kerja keras, semua orang. Tapi dengan salah satu game changer yang saya lihat dicontohkan oleh Bang Filda ini, 10 hari saya lihat videonya, terus saya lihat di tempat dia praktek itu luar biasa bagus, saya yakin ini yang harus saya bawa ke kampus. Ini yang saya harus tunjukin ke teman-teman di Sumatera Utara, khususnya di kabupaten-kabupaten tercinta kita ini, bahwa tempat ini akan kita rubah dengan agen-agen perubahan oleh mahasiswa kita. Nah, kenapa saya bawa ke kampus nih Bang? Satu ini, Abang berinvestasi luar biasa. Satunya Terima kasih. kerja keras, amal ibadah, memang nolong orang banyak menemukan metode ini. Kami pun dengan anak-anak Bang, selama 2 tahun proses penerimaan ini, kami nggak bisa pungkiri bahwa quality bahasa Inggris anak-anak itu turun. Nah hal ini kita nggak bisa pungkiri juga Bang, memang isu ini memang jadi hot, trending, karena memang COVID. Anak-anak nggak bisa masuk sekolah, lebih banyak di rumah, belajar otodidak, pembimbingan itu tidak maksimal. Nah, akhirnya pada saat kami lihat nilai daripada proses penerimaan mahasiswa baru kemarin, bahasa Inggris mereka bagus, tetapi tidak
mencapai apa passing grade yang kami inginkan. Nah, jadi salah satu ujung tombak untuk proses perubahan ini kami coba di kampus ini dengan 200 orang yang abang dengan tim coba latih itu, Kak Christine. Anak-anaknya 200 ya. Iya, dan saya hari pertama ngelihat mereka enjoy sambil ketawa, nyanyi, body gesture-nya itu jalan, dan hari pertama pun saya cek mereka sudah bisa 50-75 kalimat. Ames. Saya sih berharap Bang, program ini bisa jadi program pembaharu, baik dari tingkat provinsi, kalau bisa tingkat nasional. Kenapa nggak kita coba gaungkan? Karena ini hal yang positif yang kita nggak perlu repot kemana-mana. Ternyata resources itu kalau kita cari dengan sungguh-sungguh, teman-teman kita yang tanda petik itu putra-putri Indonesia atau anak bangsa yang terbaik itu ternyata banyak, Kak Otin. Bersebaran itu banyak. Cuman tinggal bagaimana kita mengumpulkan dan memaintain gitu ya, Bang ya. Contohnya aja kita lihat dari Jayapura ya Bang ya? Ya, Jayapura. Jayapura. Akhirnya datang ke Sumatera paling ujung, Medan. Ujung barat ke ujung timur. Betul. Dan kami selaku pendidik nih Bang, saya appreciate dengan apa yang Abang temukan, yang Abang sampaikan kepada anak-anak. Ini adalah proses perubahan yang kami dorong harus bisa. Yang namanya kita usahakan untuk memberikan yang terbaik, apalagi mengejar kondisi ekonomi. Karena faktor ini kalau dia berjalan dengan baik, ini akan jadi game changer. Betul Bang. Dan ekonomi mikro itu jalan Bang, UMKM. Benar. Iya. Saya rasa begitu cerita pendek yang kita ketemu. Iya. Ya. Jadi setelah ketemu ini kami ngerasa sangat bonding. Klop, gitu. Bonding kalau kata anak-anak gaul sekarang tuh terikat karena kami punya satu misi yang sama-sama membuat satu keunikan, perubahan besar, dan kami kerja itu memang seperti yang Abang bilang, kerja ikhlas, tuntas, cerdas ya Bang ya. Iya, saya rasa gitu Kak Otin. Apalagi di masa pandemi ini kita harus mencari cara pembelajaran yang sederhana, simple tapi nangkep gitu ya, Bang ya. Banget. Oke, terus next aku penasaran nih ya Bang, apakah ini cuma satu kali, apa next ke depannya gitu? Akan ada di Poltekpar Bang? Kalau kita ngobrol kemarin dengan Bang Filda, dengan teman-teman, kan besok kami juga mau launching nih. Nah, saya sudah mengajak beberapa teman-teman, baik dari unsur pemerintah, asosiasi maupun industri, untuk ngelihat nih program. Anak-anak yang dilatih ini kita berekspektasi sepertiganya Bang ya, dari 200 akan jadi instruktur baru atau jadi mentor. Berarti jadi mentor. Betul. Inilah yang akan kita jadikan peluru di garda terdepan yang akan ketemu dengan masyarakat di tempat-tempat yang membutuhkan pendampingan, pengembangan SDM, terutama dalam belajar bahasa Inggris. Karena kampus ini kan ada di Sumatera Utara, dia harus bermanfaat Bang, di tengah masyarakat. Ya, bukan hanya bermanfaat buat kita, mahasiswa dan dosen, tapi bermanfaat untuk lingkungan sekitar, apalagi untuk provinsi. Kalau bisa nasional ataupun internasional. Jadi kami berharap anak-anak ini nanti akan menjadi pelatih-pelatih pada saat kita melakukan penelitian, pengabdian di kabupaten-kabupaten atau di daerah-daerah di sekitar Sumatera Utara. Berarti dan Bang Filda ini komit mau bantu kita dan mendukung program ini. Thank you ya Bang. Sama-sama Bang. Sama-sama. Kalau boleh kita pegawai staff juga boleh diajak dong Bang. Sebetulnya kita ada satu program lagi, yaitu Bang Filda ini bisa mengajarkan bagaimana cara kerja otak kita, Bu Christine, untuk mengingat tulisan, angka-angka, benda-benda dalam waktu yang sangat singkat. Kurang dari 2-3 detik. Luar biasa. Iya, itu penting buat kita sebagai pengajar dan anak-anak. Supaya kita memorize kita itu fresh, hidup, dan terus nggak tumpul ya Bang betul. Berkembang terus. Keren banget, boleh dicoba Pak? Boleh dicoba. Jadi saya mau jelaskan lagi tadi Mbak Christine. Mungkin tadi apa yang disampaikan Bang Anwar itu benar. Jadi sebenarnya kalau kita tadi bilang nama Indonesian Brain Camp, sebenarnya yang saya fokuskan adalah bagaimana orang itu merubah mindset cara belajar. Makanya Brain Camp. Saya mau ambil Brain Academy tapi sudah terlalu formal ya. Terlalu formal. Kalau Brain Camp kan camp itu semacam tempat yang temporer bisa dimanapun dilaksanakan. Jadi benar apa dikatakan Bang Anwari, saya membuat informasi itu jadi permanen akhirnya. Coba saya kasih, mungkin Mbak Christine kasih sebutkan 2 angka sembarang aja terserah. Angka berapa? 56 pada tahun 1956 Martina Navratilova dilahirkan. Pak Marsetio dilahirkan. Pak Marsetio adalah Laksamana Marsetio adalah Kasal
ke-24, 1924 Jimmy Carter dilahirkan. Jimmy Carter adalah Presiden Amerika. Presiden Amerika yang pertama George Washington dilahirkan pada tahun 1732. 1832 Gustav Eiffel dilahirkan. Gustav Eiffel adalah orang yang membangun Menara Eiffel. Dibangun pada tahun 1889. Menara Eiffel sendiri tingginya 324. Pada tahun 1884 ketika Menara Eiffel dibangun, ada 4 orang yang dilahirkan. Hitler, Ki Hajar Dewantara, Charlie Chaplin, Jawara Ranirdu. Hitler sendiri kawin dengan Eva Braun yang lahir pada tahun 1912. 1912 Frederick Silaban yang bangun Monas dilahirkan. Luar biasa. Aku sampai speechless, aku diam. Aku bingung. Kak Christine, luar biasa. aku waktu itu juga ngetesnya begitu. Kalau nggak aku suruh stop 5 menit, nggak berhenti. Kalau saya tadi kagum Pak, pengen nganga gitu kan. Gitu, tapi akhirnya ya ampun. Jadi kita itu memang dari SD, SMP, SMA kan tidak lepas dari sejarah, informasi. Nah, kenapa tidak bisa dibuat permanen? Padahal seandainya otak kita bekerja dengan baik, itu bisa menjadi hal yang dibuat permanen. Seperti itu. Saya aja nggak nginget satu pun loh itu Pak. Iya. Luar biasa. Ya ampun. Ini ada kuis apa lagi nih Pak? Mungkin ini 10 kotak. Mbak Christine coba isi. Aku aja Bang, biar aku aja. Anwari aja. Aku selalu suka dengan yang begini, apalagi kalian. Sambil baca ini Pak. Jadi lihat, 1 angka Bang. Ini kan 2. Jadi cepat sekali kata itu. Ini ya. Sudah. Sudah? Abang lihat? Sudah. Semua sudah? Tadi padahal cuma ngelirik gitu. Kolom Amazing. ketiga dari sebelah 7. kiri. Betul. Kolom ketiga dari sebelah kanan. 3. Betul. Nomor 5 dari sebelah kiri. 8. Nomor 6. 9. Coba Kak Christine yang coba. Keren deh. Luar Sebutin biasa. kolom berapanya? Kolom berapa? Oh, aku tutup ya Pak ya, nanti Ya. dikira nyontek. Ah. Aku coba kolom 4. 6. Wow. Kolom 4 dari kanan? 0. Ya ampun, padahal aku Benar kan? nggak bisa. Iya Iya. kan? Kolom kelima dari kiri Pak. 8. Nah. Saya sebutkan semua Bang, Mbak Christine ya. Ampun. 25768921. Amazing. Ini beneran loh, guys. Jadi Kak 257689093621. Christine. Aku harus baca tapi. Iya. Saya harus baca, Pak. Jadi Kak Christine, ternyata ini bukan karena kita jenius. Tapi kita ada metodenya. Dan saya kemarin waktu coba 10 detik, saya bisa 25 kalimat. Betul. Ya Bang ya. Wow. The new one, 25 sentences. Jadi anak-anak mahasiswa kemarin tidak percaya bahwa mereka sebenarnya mampu. Mereka 50 benda dalam waktu 15 menit bisa. Semuanya, bukan harus belajar lagi, nggak perlu. Jadi sebenarnya pemahaman dulu, terus mereka harus dalam posisi rileks atau kondisinya santai. Karena kalau mereka tegang, ini yang membuat permasalahan. Ketika mereka harus berbicara dalam kondisi yang tegang, setiap orang pasti mengalami kesulitan. Ya Seperti langsung itu. tegang kaku Betul. gitu ya. Dan ini Kak Christine, Bang Filda, informasi ini udah saya sounding tuh dari berbulan-bulan yang lalu. Kebetulan pimpinan kami di Jakarta mendengar informasi ini, mereka antusias, Bang. Dukung dan memberikan encourage yang luar biasa buat saya untuk tetap ini tuh maju. Betul. Saya pun lapor di pimpinan daerah pun sama, mereka sangat luar biasa. Makanya saya bilang sama Bang Filda, ayo Bang, ini kita buat jadi game changer yang kita buat besar pertama kali itu di Medan. Betul. Dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah kita buat. Karena kemarin kita trial dulu, kami nggak berani, Kak Christine, untuk mengatakan ini sukses sebelum kita uji cobakan. Nah kemarin beberapa tahun kemarin Bang Filda sudah coba dan itu tingkat keberhasilannya di atas 80%. 80%. Ya, Luar biasa. subhanallah. Luar biasa lah pokoknya. Aku sampai nggak tahu I mau like ngomong it. apa lagi. I like it. Keren Aku tuh memang. speechless abang-abang ganteng sekalian. Aku tuh sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu loh. Aku cuman berharapnya kemarin kita sama teman-teman kok mahasiswa doang ya, kita juga mau dong gitu. Nanti kita kasih. Itu ada bonusnya dari Bang Filda. Saya minta sama Bang Filda untuk ngelatih bagaimana cara kerja otak kita untuk mengingat hal barang-barang, tulisan, angka, huruf dalam waktu singkat supaya kita bisa mengingat itu dengan pas. Dan beliau sudah siap untuk itu. Iya, karena kan kita suka pakai alasan ya ampun udah makin tua lupa. Padahal emang karena otaknya nggak dilatih ya Bang. Betul. Gitu Banyak ya. kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan
kemampuan otak. Salah satunya mungkin kalau di Islam baca Al-Quran, mungkin kalau di Nasrani mungkin Alkitab, terus bertemu dengan orang baru setiap hari. Jadi selalu ada Terus insight. ketemu dengan orang baru tuh ya. Ketemu orang baru. Dengan ketemu orang baru kita itu akan meningkatkan namanya empati, emotional quotient. Sehingga sosialisasi kita atau cara, mungkin Bang Anwari tidak sadar bahwa beliau ini sudah luar biasa pengalamannya di luar negeri. Nah, sementara they don't see what we do, but they see what we have done. Kita hanya tahu Bang Anwari sekarang, tapi tidak melihat pengalaman-pengalaman beliau waktu keliling-keliling. Nah, sadar tidak sadar itu akan berpengaruh cara dia berbicara dengan orang, cara dia menghargai orang itu pun berbeda. Makanya ada 100 cara sebenarnya, 100 kegiatan yang bisa membuat orang itu bertambah cerdas, peningkatan neuron dalam memorinya dia. Bertemu orang baru, terus kemudian melaksanakan traveling melalui rute yang berbeda. Itu semua hal-hal yang saya suka, Bang. Betul. Semua yang saya suka. Saya suka dengan ketemu sesuatu yang baru, orang baru, suasana baru, tempat baru, pengalaman baru. Senang mencoba. Bahkan memasak pun itu bisa meningkatkan kemampuan otak. Mencoba masakan baru. Rasa ingin tahu itu kan harus dipupuk terus seperti itu. Benar-benar. Tambah bawang ini dulu, bawang itu dulu betul, gitu ya, Bang. Iya. Luar biasa. Berarti benar ya, pengalaman itu adalah guru terbaik dalam hidup. Iya. Luar biasa. Keren, Bang. Ada inspirasi lain yang mau dibagiin gak sih abang-abang berdua ke Polpers di rumah? Kalau ke Polpers di rumah saya berharap semoga informasi ini jangan di-keep sendiri, sampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita mampu untuk menciptakan suatu sistem sendiri, sistem pendidikan yang kita create dari anak bangsa. Karena kita ini selama ini terpengaruh dengan buatan luar negeri. Betul. Iya benar. Abang nih persis sama kayak Pak Menteri saya. Lebih Pak keren Sandiaga lebih harus cinta produk buatan Indonesia. Indonesia. Betul. Jadi kenapa kita harus mendatangkan sistem dari luar negeri? Buktinya mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Mereka nggak bisa bahasa Perancis. Mereka cuma bisa bahasa Inggris. Dari lahir sudah bisa bahasa Inggris. Jadi ketika mereka mengajar bahasa Inggris hebat sekali. Sama seperti saya mengajar bahasa Indonesia di Amerika. Saya paling ahli bahasa Indonesia. Karena dari lahir udah begitu ya, Bang ya. Kenapa pemegang kebijakan masih percaya sama produk-produk luar untuk mengajarkan kita anak bangsa ini bahasa Inggris. Harusnya kalau dia bisa membuktikan dia bisa bahasa Indonesia, baru dia bisa ngajar kita. Buktinya ini Ini bisa bukti menemukan metode pembelajaran baru. Iya, luar biasa loh. Luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini bisa di-sharing ke tempat lain. Betul, Bang. Sehingga bisa berkembang melalui dari Poltek Parmedan ini. Anak-anakku sangat optimis dan saya pun sangat bertaruh harapan besar kepada anak-anak supaya mereka bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan. Dan juga mereka bisa ke nanti junior-juniornya Betul, gitu ya, betul. Pak ya. Betul. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Dari Pak Anwari sendiri ada mau disampaikan ke anak-anak sebelum kita Saya udahin? pertama-tama Kak Christine, Bang Filda mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih dipertemukan hari ini. Ketemu dengan teman-teman yang hebat seperti Bang Filda yang mau memberikan metode ini buat orang banyak dan tidak ditutup-tutupi supaya anak-anak ini bisa bahkan sama dan mengetahui seperti apa yang Bang Filda miliki. Saya sih berpesan kepada Polpers, kepada teman-teman semua, kita harus memberikan kesempatan kepada diri kita untuk mencoba. Jangan pernah mengatakan saya tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup, tidak tahu tempatnya di mana, padahal kita belum mencoba. Jadi itu sifatnya harus kita berikan. Jadi jangan, kan kita nggak adil kadang-kadang Bang sama diri kita nih. Raga kita ini belum sempat berbuat sesuatu, kita udah bilang, kamu nggak bisa, saya nggak yang sanggup. Padahal belum dicoba. Sama seperti anak-anakku yang 200 ini, Kak Christine. Mereka bilang nggak sanggup, nggak bisa, nggak mungkin. Begitu dicoba hari pertama sudah bisa 50-75. Akhirnya mereka mampu. Artinya apa? Kasih kesempatan terlebih dahulu untuk mencoba. Maju sebelum mundur gitu ya Pak ya? Iya, ini yang memang jadi kadang-kadang barrier di antara kita saat ini. Apalagi dengan kondisi COVID ini, orang jarang ketemu, orang banyak bersosial media, banyak punya me time-nya itu lebih banyak, sehingga jarang untuk berinteraksi sesama manusia. Iya, sosial karena kan terbatas. teman-teman halu semua, teman maya. Ya, gitu ya. Jadi ini momen pas dan kita juga dalam proses menjalankan ini pun sangat-sangat luar biasa Bang. Saya nggak bisa mengucapkan dengan apa-apa, saya cuma bisa bilang teman-teman ikuti seperti apa yang tadi saya sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Filda, karena kita bagian yang terpisahkan dari komunitas yang memang sama-sama mencintai provinsi kita, kampus kita, negeri kita, membanggakan orang tua kita, dan kita representasi dari diri kita. Saya rasa itu, Kak Christine.
Karena kolaborasi itu penting banget ya, Pak ya. Betul. God bless. Iya. Tuhan selalu memberkati kita kalau kita Benar. membuat yang terbaik. Dan apapun bisa terjadi untuk diri kita. Iya, Jadi harus iya. percaya diri gitu ya Bang Filda. Oke, baiklah. Nggak berasa kita udah 30 menit ya Bang. Nggak berasa ya? Banget, karena yang sangat menarik hari ini tuh ceritanya Bang Filda. Sangat Sebenarnya cerita menginspirasi. dua-duanya sih. Iya. Dua-duanya, Karena Bang Bang Anwar, Filda betul. sebenarnya kalau Pak Anwar ini lewat mahasiswa tuh langsung yang ih Bapak ganteng lewat. Betul. Gitu. Jadi idola kan. Nggak ada duit kecil loh, nggak mau duit. Kita maunya duit yang besar. Pak. Betul. Oke, kayak bercanda. Baiklah. Baik Bapak lagi kan tuh. Abang-abang sekalian, sekian dulu ngobrol kita pagi ini Ya, yang luar ya. biasa, bikin kagum, bikin saya sampai nggak tahu mau ngomong apa gitu karena saking amaze-nya gitu. Ya. Karena buat saya juga ini baru pertama aku lihat kayak gini, karena kan biasanya kalau belajar bahasa Inggris kayak yang tadi ya, kita disuruh baca, terus disuruh ngapal gitu Betul. kan, disuruh writing gitu. Dan kalau English course pada umumnya kan sentence ya Pak yang 16 itu pasti diajarin banget dan kadang itu kan bikin bingung ya. Harus pakai apa sih present, past, terus pas ini pas itu. Tapi ternyata orang di luar sendiri juga yang penting ngomong gitu kan dan mereka Iya. juga nggak terlalu detail ke tenses gitu Iya, kan. iya. Semoga aku sih berharap anak-anak yang 200 ini bisalah nanti ngajarin basic-basicnya kemudian tetap didampingin Pak Filda pastinya. Ya, betul. Karena kan nggak mungkin kita langsung dilepas gitu ya Bang. Nanti keluar dari konsep atau gimana gitu kan. Oke, baiklah terima kasih Bang Filda atas pagi yang menginspirasi ini. Juga Bang Anwari terima kasih. Sama-sama, Sama-sama. Kak Christine. Oke, Polpers di rumah terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, atau pengen minta sesuatu di komen juga boleh ya Bang Anwari ya. Boleh. Nanti dibaca sama Bang Anwari. Semoga kedepannya Poltek Medan bisa jadi lebih baik lagi. Cheers, bye-bye. Bye.